Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nandari. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai implementasi nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPS guna meningkatkan self-control dalam bermedia sosial. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia tengah mengalami perkembangan zaman. Indonesia mengalami revolusi industri 4.0 dan akan menuju ke era society 5.0. di mana apa-apa serba menggunakan teknologi, baik dari aspek sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Semua menggunakan bantuan teknologi. Apalagi ditambah dengan adanya wabah COVID-19, mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah, melakukan segala aktivitas dari rumah, baik belajar, kuliah, dan lain sebagainya. Menurut Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia tembus 171 juta jiwa. Dan pengguna terbanyak adalah usia 15 hingga 19 tahun, di mana mereka adalah remaja. Mereka biasanya menggunakan internet untuk mengekspresikan diri, mencari hiburan dan mencari informasi, atau sekedar berinteraksi satu dengan yang lainnya. Media sosial yang digunakan juga beragam, ada Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial yang berlebihan akan memberikan dampak negatif, apalagi ditambah jika seseorang tidak bisa membedakan adanya batasan antara ruang privat dan ruang publik. Tentu saja hal itu akan membahayakan. Banyak sekali permasalahan di media sosial yang bisa kita temukan. Permasalahan di media sosial yang bisa kita temukan, yang pertama adalah penyebaran hoax. Penyebaran hoax merupakan salah satu penyebaran berita bohong yang tentunya sangat membahayakan kita sebagai pengguna media sosial apabila kita tidak bisa memfilter atau menyaring antara berita yang benar dan berita yang palsu atau bohong. Apalagi di tengah adanya pandemi COVID-19, berita bohong banyak sekali ada di media sosial, dan ini memberikan pengaruh bagi kita, pengguna media sosial. Permasalahan yang kedua adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan bullying yang terjadi di media sosial. Cyberbullying sangat sering terjadi dikarenakan tidak mengenal jarak. Bahkan kita tidak bisa tahu pelakunya siapa apabila dia menggunakan fake account, dan juga kita tidak tahu kondisi korban yang dibully, apakah dia merasa depresi dan lain sebagainya. Cyberbullying menjadi sering dilakukan oleh remaja karena mereka berpikir yang mereka lakukan adalah hanya bercanda. Padahal efek dari cyberbullying tentunya berbahaya. Ansietas yang berlebihan dibanding dengan bullying tradisional, dan juga depresi, dan yang paling parah adalah bunuh diri. Yang selanjutnya adalah gangguan privasi dan gangguan psikologis. Seseorang apabila tidak bisa membedakan antara privasi dan juga ruang publik tentunya akan mengalami kesulitan untuk membedakan apa yang seharusnya diposting untuk dirinya sendiri dan apa yang seharusnya bisa dijadikan konsumsi publik. Selain itu, gangguan psikologis terjadi apabila dia terlalu banyak menggunakan media sosial. Misalnya dia jadi enggan untuk berinteraksi sosial secara langsung dan lebih memilih menggunakan media sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja bisa kita cegah apabila kita memiliki pengendalian diri atau self-control. Self-control merupakan kemampuan individu untuk mengelola, membimbing perilaku dirinya ke arah konsekuensi positif. Self-control bermanfaat untuk mengontrol dorongan di dalam diri agar tidak melakukan tindakan yang melanggar norma atau melanggar standar moral yang berlaku di masyarakat. Pada dasarnya self-control telah kita dapatkan semasa kita kecil, sejak dini. Orang tua kita membantu kita untuk merespon segala situasi seperti marah, sedih, senang, dan lain sebagainya.
Saat kita marah, orang tua kita tidak memperbolehkan kita berkata kasar, sebab hal tersebut akan merugikan. Nah, hal tersebut merupakan salah satu contoh pengendalian diri. Tetapi seiring bertambahnya usia manusia, situasi yang dihadapi tidak lagi situasi yang bersifat basic, tetapi lebih kompleks. Oleh karenanya, latihan pengendalian diri tidak cukup hanya didapatkan dari rumah, tetapi bisa dari lingkungan masyarakat dan juga lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah sendiri kita bisa melatih pengendalian diri dengan penanaman nilai-nilai karakter. Mengapa demikian? Pendidikan karakter mempunyai tujuan untuk membentuk warga negara berdasarkan nilai budi pekerti, nilai-nilai moral yang berlaku, dan mengubah individu ke arah yang positif. Sedangkan self-control yang sudah dijelaskan tadi, self-control merupakan kemampuan untuk mengontrol dirinya ke arah konsekuensi yang positif agar tidak melanggar standar moral yang berlaku. Keduanya memiliki tujuan yang sama. Oleh karenanya, efektif apabila melatih pengendalian diri menggunakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bisa kita dapatkan melalui pembelajaran di sekolah, salah satunya pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS menjadi sangat strategis untuk penanaman nilai karakter, sebab tujuan pendidikan IPS juga untuk menjadikan warga negara yang baik sesuai dengan aturan moral yang berlaku. Pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS bisa kita dapatkan melalui kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selain itu, kita bisa mendapatkan pendidikan karakter melalui materi pembelajaran IPS. Seperti yang kita ketahui bahwa materi pembelajaran IPS adalah materi yang sudah terpadu atau integrated, di mana di dalamnya itu berdasarkan fenomena, situasi, dan juga fakta-fakta faktual tentunya, dan itu akan berpengaruh bagi peserta didik untuk melatih pengendalian diri. Selain itu, materi seperti sejarah dan juga tokoh-tokoh negara tentu saja akan melatih peserta didik untuk mendapatkan nilai karakter seperti nilai karakter dari ketauladanan tokoh-tokoh tersebut. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan pendidikan karakter dari guru. Pembelajaran IPS akan optimal apabila guru bisa melatih, membimbing peserta didik ke arah yang tentu saja positif. Dan tentunya itu akan mempermudah proses penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPS. Nilai-nilai karakter dalam pembelajaran IPS yang bisa kita temukan antara lain seperti tanggung jawab, jujur, religius, disiplin, toleransi, gemar membaca, kreatif, dan lain sebagainya. Lalu apa saja nilai-nilai karakter yang bisa membantu meningkatkan self-control dalam bermedia sosial? Langsung saja, yang pertama ada religius. Religius adalah kondisi ketika kita taat pada aturan agama. Tentu saja, agama mengajarkan kita pada kebaikan dan menjauhkan kita kepada keburukan. Hal ini penting untuk meningkatkan self-control karena kita menjadi bisa mengendalikan diri agar tidak melakukan tidak melakukan perilaku yang buruk seperti mencela, mencaci, memaki di media sosial, membuli, berkata kasar, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada toleransi. Toleransi merupakan nilai karakter yang dapat meningkatkan self-control, sebab toleransi berarti kita menghargai perbedaan. Toleransi tidak hanya berlaku di situasi sosial yang langsung terjadi, tetapi juga bisa di media sosial. Kita jadi bisa menghargai hak-hak perbedaan, hak-hak pendapat dari orang lain, dan tidak menimbulkan perpecahan. Kita menjadi bisa membatasi kita terhadap individu maupun individu itu terhadap diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi sangat penting dalam penggunaan media sosial, sebab kita harus tahu konsekuensi
dari apa yang kita sebar, apa yang kita posting, dan lain sebagainya. Postingan kita jika sudah diupload di media sosial, misalnya di media sosial satu pun, hanya satu, itu bisa menjadi bola liar. Entah itu goalsnya ke arah positif maupun ke arah negatif, itu adalah tanggung jawab yang harus kita pegang dan konsekuensinya juga harus kita terima. Entah itu cibiran dari netizen, entah itu dukungan positif, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tanggung jawab itu penting sekali dalam bermedia sosial. Karena dalam bermedia sosial, kita hanya tidak berpengaruh pada diri kita, tetapi pada orang banyak. Terlebih apabila orang tersebut adalah orang yang berpengaruh seperti influencer, tokoh publik, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada gemar membaca dan rasa ingin tahu. Hal ini penting untuk meningkatkan kemawasan diri, self-control pada diri sendiri. Tentu saja dalam bermedia sosial, gemar membaca ini penting agar kita tidak termakan berita bohong, termakan hoax. Jadi sebelum kita menyebarkan sesuatu, sebelum memposting sesuatu, alangkah lebih baik kita membaca dulu fakta yang terkait dengan apa yang kita posting, dan tentunya kita bisa meyakinkan bahwa itu adalah berita yang benar-benar terjadi atau itu hanya sekedar berita bohong. Rasa ingin tahu juga memicu kita untuk mencari tahu kebenaran dari suatu berita agar kita bisa memfilter terkait berita tersebut. Nah, itu merupakan nilai-nilai karakter untuk meningkatkan self-control. Nah, pada hakikatnya perilaku yang menyimpang dan negatif diakibatkan kurangnya pengendalian diri seseorang dalam bertingkah laku. Pengendalian diri yang baik akan membawa individu ke arah yang baik pula. Pengendalian diri bisa didapatkan apabila individu mengamalkan nilai-nilai karakter. Karena self-control, pendidikan karakter, dan pembelajaran IPS sama-sama bertujuan membentuk seseorang menjadi warga negara yang baik dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Maka jadilah individu yang bijak, berkarakter yang baik, dan tentunya warga negara yang baik. Self-control is a key factor in achieving success. We can't control everything in life, but we can definitely control ourselves. Terima kasih, saya Fitina dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.